Halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Sandi Mafti Firdaus, tentunya di channelnya Somehow. Oke, di siang hari ini sama seperti obrolan-obrolan sebelumnya, podcast-podcast sebelumnya, kita akan ngobrol dengan seseorang yang gua sendiri udah cukup kenal lama, gitu kan. Walaupun mungkin udah jarang ketemu ya, Udah lama. gitu. Udah cukup lama nggak ketemu, tapi kita akan coba ngobrol berkaitan tentang dunia usaha gitu, karena beliau sendiri adalah seorang pengusaha, salah satu CEO. Kalau teman-teman emang nonton startup ya, kan kata CEO itu sangat tren sekarang gitu kan, digandrungi oleh pemuda, bahkan banyak yang emang label bajunya tuh namanya CEO gitu. Kemudian juga mengikuti ya. Enggak boleh. Oke, hari ini kita bersama dengan Rian Ada. Nanti ada backsound tepuk tangan. Langsung backsound. Jadi teman-teman, kalau gue sih manggilnya Om, ada yang Mas, mungkin ada Kang gitu kan. Karena kalau gue manggil Om itu dari Om Wasis biasanya Om Rian gitu. Jadi manggilnya Om aja. Walaupun masih muda sih sebenarnya. Iya. Ya jadi Om Rian ini adalah seorang pengusaha. Nanti mungkin detailnya kita akan coba kulik bagaimana prosesnya dia di dunia usahanya. Dalam hal ini gue tahu sih properti ya, dalam ranah properti bos gitu kan ya, perputarannya gimana gitu, nanti kita coba ngobrol gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada pertanyaan yang wajib selalu gue tanyakan di tengah COVID, yaitu Om Rian, apakah berpengaruh COVID buat Om Rian, corona sekarang? COVID secara ya, umum lah, secara umum ya pengaruh. Dalam pribadi, dalam segi pribadi apa? Kalau dalam pekerjaan pasti dalam pribadi juga pengaruh sih, lebih jarang ketemu sama orang. Sama apa ya, protokol kesehatan gitu ya, kayak masjid, sholat, ketemu orang ya kan, ke kafe juga pakai masker gitu sekarang. Kalau dalam segi finansial ngaruh nggak sih? Finansial banget lah. banget. Karena setiap orang yang ditanya tiap awal kita ngobrol itu pasti semua berpengaruh. Ada yang bidang komunitas, pengaruh, bidang usaha juga. Dan ternyata ya memang semuanya nggak. Oke, teman-teman, jadi Om Rian ini adalah seorang pengusaha dan dia CEO dari Properti Maret. Properti Maret. Jadi nanti akan kita coba tanya apa sih Properti Maret itu. Tapi sebelum kesana, gue pengen coba nanya nih Om. Om Rian mengenal bisnis itu ataupun dunia usaha itu dari kapan dan bagaimana sih prosesnya? Ataukah emang dari kecil senang usaha atau di momen tertentu nih usaha bagus juga nih atau seperti apa? Oke, makasih buat undangannya. Kalau untuk kenal usaha sebenarnya dari kampus sebenarnya. Kampus? Iya, udah telat sebenarnya. Beda sama anak sekarang. Om kampusnya di mana? Kampus di IPB. Teman IPB. Iya. Terus gimana? Terus sebenarnya waktu dulu itu nggak ada niatan jadi pengusaha. Kerja dapat gaji cukup udah lumayan. Terus di kampus itu waktu ospek atau MPKMB ya dulu, itu tuh ada satu acara Who Want to be the Legend Student, siapa yang ingin menjadi mahasiswa legendaris. Waktu itu ada 3 tokoh yang tampilin, dia berhasil di bidang organisasi, ditampilin tuh ketua BEM lah yang sering aksi dan sebagainya. Terus yang kedua itu adalah orang yang akademis banget, dia sering belajar gitu. Dia sering pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Dan yang terakhir itu ada mahasiswa yang usia 2, yang dia di tingkat akhir usahanya udah miliaran. Bisa gitu. Tapi belum lulus gitu. Belum lulus waktu itu. Terus? Dari situ itu akhirnya ada motivasi kuat untuk masuk di dunia usaha, terutama di properti. Karena waktu itu si senior ini
ngasih motivasi ya kan. Ya dulu kan anak-anak mahasiswa, wah senior keren. Iya, Nah, benar-benar. sebenarnya dari situ sih Benar, sebenarnya. benar. Pesona senior itu tidak bisa dielakkan gitu kan. Ais. Jadi sangat kuat sekali gitu. Iya. Nah, dari sana Dari sana akhirnya coba-coba aktif di seminar-seminar, ketemu orang-orang, mulai dari motivasi motivasi pengembangan diri sama seminar-seminar bisnis sebenarnya dari situ. Akhirnya mulai dari event dulunya. Oh, Iya, karena kan dulu waktu udah aktif di OSIS ya dulu, alhamdulillah jadi ketua. SMA juga sama, OSIS ketua juga. Terus dari situ udah kebiasaan bikin acara kan ya. oh iya benar. Iya nggak sih? Iya benar. Karena Iya. kan kalau misalkan teman-teman yang emang udah aktif di organisasi sebelumnya Iya. itu gatel gitu kalau nggak Iya. aktif tuh atau Iya. nggak ikut organisasi lagi tuh. Nah, bicara tadi SMA, Iya. supaya teman-teman lebih kenal, Iya. kita coba untuk tahu dulu nih Iya. lebih mundur lebih ke belakang Iya. tentang Om Rian. Namanya mungkin nama lengkap Rian. Nama Rian Adam. Oh, untuk jurusan kemarin Dulu fisika IPB. berarti gelarnya apa? Sarjana apa ya? Sarjana imut-imut lah. Oke, asal dari mana Om? Oh ya, asal dari Serang, dari Oh, Banten. Berarti di Iya. Bogor ini ya apa disebut kalau apa ya? Kalau dari daerah ke kota tuh apa ya? Bukan imigran dari negara lain dong. Apa sih? Merantau. Oh, merantau. Susah banget. Deket lah tapi ya, Merantau. cuma 3 jam. Iya sih. Benar. Tapi tetap di kota, Iya, bukan kota sendiri. iya benar. Berarti 2000 berapa ke Bogor kuliah berarti? 2009 sih, 2009 ke Bogor. udah tua banget. Enggak lah. Terus dari Tangerang di Bogor. Sekarang tinggal dari Sekarang Bogor? tinggal di Yasmin. Masih single? Masih. Masih sih. Nanti kita Masih. coba ya masuk ke sana. Oke, tadi proses di mana Om Rian kenal dengan usaha, tertarik bagaimana ada senior yang memang belum lulus tapi udah punya pendapatan yang luar biasa Iya. gitu. Dan dari sana mungkin tadi Om Rian sampaikan motivasi, oh saya bisa nih gitu kan. Terus bikin event-event dan lain sebagainya. Nah, untuk menemukan fashion usaha apanya itu di momen apa? Oke. Di momen seperti apa atau kapan sih sebenarnya? Iya, iya. Momentum yang kuatnya tuh ketika ospek yang tadi ya. Terus momentum bisnisnya banyak yang dikerjain karena waktu itu karena senior tuh mainnya di properti. Oke. Dan itu kan menengah ke bawah. Jadi kayak orang-orang beca ya kan, pedagang-pedagang itu bisa punya rumah gitu. Oh keren banget gitu, dan omsetnya kan miliaran usia-usia muda. Jadi kok bisa gitu. Akhirnya wah saya pasti bisa nih kan. Pokoknya gitulah. Akhirnya dari situ mulai dari usahanya ngikutin aja sebenarnya, copy paste senior. Waktu itu kan senior juga jualan-jualan. Akhirnya di kampus itu saya jualan donat sebenarnya. Oke, awalnya kuliner lah ya. Kuliner, cuman ngambil kan tahun di asrama itu harus wajib di asrama. Akhirnya setiap habis subuh itu saya turun ke bawah asrama, kan ada perkampungan. Itu ada si Bibi yang bikinin donat. Terus tugas saya cuman minjem, waktu nggak bawa motor, jadi minjem temen yang bawa motor. Turun ke bawah, ambil donat, habis itu distribusiin ke kantin-kantin asrama. Pulang-pulang dari itu saya paling bawain 1 atau 2 donat buat harapan sih yang punya motor. Gitu. Dulu itu hampir 1 semester waktu itu. 6 bulan nih. Iya, kurang lebih 6 bulanan. Jadi teman-teman ternyata ya prosesnya nggak langsung misalkan menemukan fashion di usaha apa gitu. Ternyata prosesnya panjang juga. Tadi Om Rian bilang pernah juga kok di kuliner, bahkan mungkin pernah. jualan untuk mahasiswa-mahasiswa juga gitu kan. Ya, siapa tahu kedepannya mungkin punya restoran gitu kan. Bahkan mungkin bisa flashback kerjasama sama si Bibi tadi. Si Bibi. Ya gitu. Jadi ternyata perjalanan ya tidak mudah juga. Pasti kan memerlukan apa ya, pengorbanan kan. Ketika teman-teman mahasiswa lain masih tidur ataupun apa, Om Rian mungkin pagi-pagi udah langsung jualan gitu. Nah untuk tadi untuk properti sendiri, ketika awal memang itu apa ya, emang lingkungan ya membentuk Om Rian untuk menemukan bisnis, oh ini properti nih gitu kan. Tapi untuk misalkan itu jadi fashion serius emang di sana itu
semester berapa kalau misalkan masih kuliah, dan seperti apa langkah-langkah Om Rian untuk bisa mengembangkan Iya. fokusnya di properti tadi? Iya. Masuk ke dunia properti itu sebenarnya karena suka sama profil ya. Profil si senior ini saya hampir ketika main ke dulu warnet ya, belum ada laptop, soalnya laptop mahal banget. Jarang-jarang lah, harus jual sawah dulu kali ya atau nabung dulu baru punya laptop gitu. Nah itu ini Sandi saya ngumpulin artikel terus di print, terus dibikinin kayak macam makalah gitu ya, atau clipping lah ya istilahnya. Itu yang jadi penguat, itu yang pertama. Karena dari dari ospek itu sampai nanti ketemu bisnis properti itu cukup lama sebenarnya. Nah, cuman waktu itu kebetulan senior itu bikin sekolah bisnis. Di kampus atau di luar? Di luar, di kantornya. Cuman informasinya nyampe, akhirnya saya ikutan. Dari situ deket lah sama beliau, ngobrol-ngobrol. Cuman ketika masuk dunia propertinya itu pertama kali saya jadi IO. Acaranya beliau. Jadi gitu. Kerja sama komunikasi di sekolah bisnis itu, terus ngerjain project jadi IO-nya. Iya benar kan. Ya udah akhirnya dari IO itu saya ngerjain semacam acara untuk beliau promosi. Kebetulan beliau tuh lagi perusahaannya ulang tahun yang kesekian, akhirnya ngasih sebuah promo ya. Pokoknya siapa yang datang pada acara itu tuh nggak usah booking, nggak usah DP, langsung kalau profilnya bagus langsung nyicil gitu. Jadi promo lah ya. Promo ulang tahun mungkin. Iya, promo ulang tahun waktu itu. Jadi orang yang datang kalau profilnya dilihat dari apa? Kalau pas kemarin profil bisa didapat. Iya, sebenarnya sih wajar ya, itu profil perbankan lah. Karena kan dulu masih perbankan. Jadi ya yang bankable aja, yang profil yang ya kerja tetap, punya penghasilan gitu kan. Karena kerja di sebuah institusi di kampus, jadi kan ada ini ya kayak gaji tetap. Jadi mudah untuk diberikan. Waktu itu tuh kagetnya pertama kali ya saya tuh dapat bisnis di properti, anggap aja di properti ya, walaupun juga belum terjun ke properti beneran, lingkungan properti itu dapat 2,5 juta waktu tahun 2011-2012an lah. Berarti semester berapa tuh? Iya, enggak nyampe lah ya. Pokoknya segitu. Nah, dari situ ternyata acara selesai, saya kan dapat komisi acara. Beberapa minggu setelahnya saya ditelepon Sandi sama senior, tapi sama adminnya. Mas Rian, selamat ya. Acara kemarin ada sekitar 23 konsumen yang deal closing. Dan ternyata komisinya lebih besar ketimbang event. Kita nggak usah lihat jumlah ya, tapi kita coba per satu. Per satu ini berapa? Satu konsumen. Lupa. Pokoknya kan kalau komisi properti itu dulu kan kisaran 2,5-3% ya. Harganya waktu itu kalau nggak salah rumah subsidi sih dulu ya, itu teh nggak banyak, sekitaran di bawah 100 jutaan. Saya lupa. Mendekati. 1% berapa? 1 juta ya? Kalau 1% 1 juta, kalau 3%-nya 3 jutaan. 3 juta kali 20 sekian lah. Iya waktu itu. Wow ya kan, ternyata bayangin aja 2011-2012 gitu kan. IO kan sebenarnya dapat lah, biasa lah ya itu mah ya kan, tinggal sewa tempat, sewa MC dan sebagainya, kuliner atau konsumsi. Nah ini ternyata ditelepon, wah ada ininya ternyata. Tapi sebelumnya tahu nggak bahwa? Enggak, pokoknya nothing tulus aja bantu karena itu adalah mentor saya dan saya juga senang karena di event ya. Bener. Karena kan sama kayak Sandi lah ya, aktif juga di organisasi. Kegiatan doang kan. SMP biasa bikin acara. SMA bisa bikin acara gratis kan, dulu OSIS kan. Nah sekarang dibayar, udah happy sebenarnya gitu. Gimana sih perasaannya dulu pas dapat? Mungkin kalau dapat fee IO-nya udahlah kebayang gitu. Ya kebayang. Pas dapat memang dalam arti itu penghasilan yang luar biasa pertama di properti lah. Iya benar, penghasilan pertama di properti. Seneng banget. Lumayan kan ya kan. Oke lah, angka nggak usah dihitung lah ya. Pokoknya tadi segitu bagi
orang yang pengen banget terjun dunia bisnis dan pengen masuk properti, itu langkah awal yang menarik sebetulnya. Makanya dipakai buat modal selanjutnya sih sebenarnya itu teh dipakai. Nah, poinnya adalah dari Om Rian tadi sebenarnya yang menurut gue penting adalah ketika kita ngerjain sesuatu nothing tulus, memang ya seneng aja. Ya udah seneng aja dilakuin. Pasti ada ada timbal balik atau hasil yang bahkan mungkin nggak diduga-duga iya, ya. Benar. Gitu kan prosesnya ya itulah Allah Maha Adil gitu. Dan kita emang tulus, ikhlas gitu kan. Ya ada aja gitu. Benar. Oke, tadi mungkin itu ya perjalanan Om Rian bagaimana dia awal-awal berkecimpung di dunia properti dari mulai ikut senior, terus ikut event, melaksanakan kegiatan event dan dapat door prize mungkin ya dari nilai door prize closing di hasil acara itu. Iya. Nah, oke, kita sekarang mau masuk ke ini Om, ke Properti Maret gitu. Gimana Om Rian membentuk Properti Maret dan mungkin nanti sih next pertanyaan dan langsung bisa dijawab. Properti Maret itu apa sih? Pas masuk ke Properti Maret awalnya dari acara tadi sebetulnya. Masih sebenarnya karena gini. Ternyata. Iya, jadi itu tuh ada tipping pointnya ya. Jadi ketika ada acara itu selesai, ada salah satu karyawan kampus TU usianya 40 tahun. Terus dia tuh udah punya kalau nggak salah 3 anak dan tinggal di bareng mertua gitu. Jadi usia 40 tahun, anak 3 bareng sama mertua gitu kan. Terus dia tuh bilang, Mas Rian, hatur nuhun, makasih banyak ya kan atas ini promosinya. Dikirain saya tuh developernya. Iya, udah terlihat bibit-bibit ini ya. Iya. Dari awal. Iya gitu. Calon properti. Iya, terus saya tersentuh aja. Karena kan kalau di Serang atau di Banten kan untuk rumah tuh nggak jadi hal ya. Karena kan kayak punya punya sawah, punya tanah. Orang-orang kampung biasa ya bikin rumah doang gitu. Iya nggak sih? Iya, sawah. Ternyata di Bogor atau nggak di kota-kota yang lain untuk nyari atau punya rumah tuh hal yang berat, hal yang sulit untuk dicapai gitu. Kota-kota besar terutama. Iya, gitu. Pas saya tahu pun juga rumahnya nggak terlalu besar sih, luasan tanah 60-an gitu kan, termasuk CD. Tapi minimal ketika itu milik sendiri kan. Iya jadi betul. Sesuatu lah. Beda. Nah dari situ akhirnya tersentuh. Oh kok bisa gitu. Ini ada ada gap antara orang yang pengen punya rumah sama dengan yang supply rumahnya. Pas saya cek data 2019 aja itu backlog antara supply sama demand properti itu sekitar 7,6 juta sih. Jadi orang yang pengen punya rumah tuh segitu kurang lebih lah per tahunnya. Itu di mana? Indonesia? Di Indonesia seluruhnya. Indonesia. Iya. Dan akhirnya berangkat dari sana? Akhirnya saya udah yang awalnya itu berpikir macam-macam tentang usaha, ya udah pengen bantu orang untuk mempertemukan sih sebenarnya, mempertemukan jembatan. Akhirnya bikinlah Properti Maret gitu. Berarti tahun berapa itu Tom? Kalau untuk tahunnya itu tuh bibit-bibitnya sih sebenarnya udah mulai dari 2013-14an. Cuman waktu itu bukan pakai nama Properti Maret. Masih hanya bantu-bantuin aja senior untuk jualan. Properti Maret sih 2016 akhirnya. Ya. Misalnya pas Sandi berada di sana pun itu ulang tahun ketiga tuh Sandi. Iya, benar. Gitu. Itu akhirnya sebenarnya landasan dasar yang kuat tuh itu sebenarnya. Pas ketika habis bikin acara itu ada karyawan senior ya yang dia atur nuhun Mas Rian, makasih banyak. Itu tuh yang bikin terenyuh. Oh kayak gitu. Pas ngeliat data memang backlog cukup tinggi dan rumah kan termasuk kebutuhan primer ya. Sandang pangan papan ya. Apalagi yang udah rumah tangga. Iya bener. Kita nih yang jomblo-jomblo nih kadang-kadang nggak kepikiran beli rumah. Tapi kalau udah nikah nggak tahu ya. Padahal seumuran yang udah nikah mikir rumah loh pada. Dan itu memang bener kata Sandi itu kebutuhan orang ya udah pasca nikah. Jadi
Ya mungkin kalau saya belum nih. Kalau kepikiran ada, Ada. cuman maksudnya kayak Belum kebutuhan ya. belum urgent nggak nih? Gitu Ah, maksudnya iya. itu sih. Gitu. Nah, tadi berangkat dari itu Properti Maret 2016 dan lain sebagainya, dan secara definisi Om Rian sebagai orang yang mendirikan itu, Ya. Properti Maret itu apa sih? Oh, oke. Properti Mart itu sebenarnya gabungan sih antara properti plus mart pasar Oke. gitu. Karena waktu itu tuh seneng sama dulu kan sempat ngaji gitu ya waktu SMA itu tiap minggu gitu. Terus si senior atau ustadz kita itu bilang ada loh sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf yang kaya minta ampun gitu. Bahkan kalau misalkan dia andai kata ya ngebuka ada batu di belakang itu keluar emas kayaknya. Wah, pokoknya dengan ibarat-ibarat seperti itu kan, dan mereka beliau itu Abdurrahman bin Auf itu untung dari bikin pasar gitu kan, bisa kayak tajir melintir lah ya, itu karena dia bikin pasar, buka pasar dulu baru tahu permintaan baru supply. Nah jadi teori ekonomi supply demand pun secara nggak langsung itu dapat sih sebenarnya. Dan karena kalau misalkan main di properti, kalau kita main di pasar pasti supply atau turunannya juga dapat gitu. Akhirnya terjunlah ke properti. Di Properti Mart itu adalah visinya pengen bikin pasar properti sebenarnya, mempertemukan antara penjual sama pembeli sebenarnya kayak gitu. Jadi ya tadi jembatan antara penjualnya, developernya, di pembelinya, si pembeli gitu ya. kan. Mungkin Om Rian pun berangkat dari pengalaman orang-orang yang mungkin senang ataupun butuh banget rumah. Iya, gitu. betul. Gue kebayang sih Om bagaimana perasaan yang tidak bisa diungkapkan ketika Asik. kita bisa apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang tuh Senang. bukan tentang materialnya tapi Senang. tentang apalagi tadi bilang makasih ke kita. Iya, gitu kan. senang. Parah. Itu luar biasa, pasti nggak bisa dibayar oleh apapun Ais. gitu kan. Betul. Nah untuk sekarang di properti sendiri di Properti Maret sendiri itu apa aja proyek yang memang sedang dilakukan dan langkah-langkah yang emang sedang dikerjakan? Iya. Kalau untuk Properti Maret sendiri rekor ya selama pas Sandi ada tuh kan pernah bareng di 2019 itu total penjualan ya dari 2018-19 itu sekitar 1.800 unit properti yang pernah kita bantu untuk pertemukan ya antara pembeli sama penjual di 2 tahun itu 1.800 ya kan. Itu juga kaget ketika salah satu tim Mas Pandu lah ya, itu keluarin data. Oh ternyata banyak juga ya kan. Saya kaget ternyata. Oh ya ini waktu itu naik-naiknya lah gitu kan. Gitu. Ternyata asiknya gini teman-teman. Ketika kita bisnis dengan atau nggak melakukan sesuatu dengan hal yang senang, itu tuh jadi bawaan kita ke tim juga happy, senang ya kan. Makanya kita tuh ada value namanya creating happiness. Jadi kita kan kebahagiaan. Dan kita ketika ketemu sama konsumen juga happy. Ternyata biasanya kalau teman-teman tahu nih kalau misalkan beli rumah biasanya tuh dapurnya belum selesai. Nah beberapa konsumen selalu bilang ke tim itu, Mas minta dong sekalian sama kitchen set, Mas minta dong buat tambahan belakang gitu. Selalu ditolak ya kan, karena nggak punya tim untuk itu. Masuk ke sana ya. Iya. Ternyata dari situ si Properti Mart sendiri akhirnya bikin anak usaha lah ya. Atau enggak istilahnya itu adalah untuk supply si permintaan. Akhirnya dari situ si Properti Mart punya yang namanya interior. Alhamdulillah sekarang ada workshop 2 ruko di Cimapar, di Bogor juga. Jadi nggak cuma bikin dapur sekarang, bikin kantor, bikin kafe juga bisa ternyata. Desain ruangan interior gitu ya. Iya. Sebutin aja Om ini. Apanya? Apakah itu masih Properti Maret atau ya. Beda lagi? Jadi bikin ekosistem akhirnya. Jadi ekosistem yang di sini kita sebutnya ekosistem cipta bahagia atau creating happiness dengan bawa visi itu adalah
menciptakan kebahagiaan di dunia properti. Jadi bahagia lahir batin lah gitu. Jadi secara lahirnya bahagia, batinnya bahagia. Dari situ akhirnya tumbuh lagi tuh. Itu 2018 Andi. 2018 itu bikin supply permintaan tadi kita kasih supply bentuknya interior, namanya tuh kanvas urban. Gitu. Habis itu di 2019 wah itu kan gini loh, suka dukanya kalau kita bantu pemasaran ya, itu nggak semua produk yang kita jualin developer itu bagus. Ada kan? Juga ya beberapa hal yang mungkin bukan ditolak ya, tapi kurang inilah responnya. Ada beberapa juga developer atau pengembang properti itu proyeknya kurang matang lah. Akhirnya dari situ kita bikin Inti Hati. Inti Hati itu dengan brandnya Inti Hati Land, kita developer. Jadi yang dulu diimpikan ya pengen jadi seorang developer kayak senior itu baru tercapai 10 tahun kemudian. 2009 itu adalah ketika ospek awal. Terus awal ya kan November atau Oktober 2019 kemarin itu baru bikin PT developer juga. Jadi 10 tahun kemudian baru terwujud impiannya. Walaupun perjalanan propertinya memang udah dimulai mulai dari IO, terus juga jadi agen. Ya kan. Terus interior, baru masuk ke developer gitu. Jadi developer apa? Inti Hati. Inti Hati namanya. Oke, tadi teman-teman jadi pertama dari kesenangan, bahkan mungkin kalau bisa dibilang nggak kerasa kerja ya, maksudnya udah gitu jalani hal yang memang kita senang itu emang nggak kerasa kerja gitu. Terus dari tadi bahwa itu hal-hal yang kita lakukan muncul dari kebutuhan. Kayak tadi misalkan kalian bilang tentang rumah jadi kebutuhan, ternyata di Bogor jadilah misalkan Properti Maret untuk menghubungkan. Ketika misalkan udah ada rumahnya terus minta dapur, lahirlah ada kebutuhan lagi nih. Turuan tadi gitu kan. Jadi artinya semuanya terus berproses dan saling berkesinambungan. Benar. Prosesnya nggak, sekali lagi ya, tidak mudah dan tidak sebentar gitu. Cukup memakan waktu dan sabar itu pasti. Benar. Oke, sebelum ini saya izin minum dulu, kayaknya haus juga gitu. Sebutkan ini sponsor dari ini dari mana Om Brian? Bukan sponsor lah ya, ini punya teman juga, punya teman sangkatan, Haidar yang punya ST. ST apa namanya? ST Indonesia ya. Iya. Kalau mau pesan kemana? Bro, Haidar ini kalau nonton inilah sponsorin lah ini. Waduh. Ya. Kalau beli berarti ini di mana? Ada ini nggak atau online? Online paling. Soalnya dari sini ada kan di Jalan Baru, itu ada outletnya, deket banget. Nah. Luar biasa. Lagi panas. ST. Jeruk ya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau beli di ST Indonesia. Saya bukan selebgram ya, cuman bisa lah promosi dikit. Oke, lanjut Om. Nah, dalam segi usaha ataupun dalam konteksnya apapun sebenarnya pasti adalah yang namanya suka duka. Gitu kan. Dan mungkin teman-teman di sini dari tadi bercerita tentang proses dan sudah jadi kebanyakan orang mungkin taunya ya sukanya sekarang Om Rian sudah jadi Om Rian, ada Properti Maret, Kanvas Urban, Inti Hati. Nah, nanti Om Rian bisa cerita kalau senangnya itu tadi sebenarnya sebagian besar udah disampaikan. Nanti bisa Om sampaikan kepada teman-teman apalagi yang mau bikin usaha gitu kan dalam properti. Dukanya apa atau apa sih hal yang pernah Om Rian alami sampai mungkin pernah nggak di titik paling rendah secara pribadi gitu? Aduh, nih gimana nih? Kalau titik terendah dulu. Kalau untuk titik rendah sendiri ya, sebenarnya waktu rintis di awal-awal sih, karena teman-teman pada udah punya kerjaan, punya pendapatan, sedangkan waktu itu kan nggak gampang juga ya untuk ngasilin duit ya. Benar. Jadi waktu itu teh saking untuk ngejaga dream, itu teh pernah nggak makan 3 hari. Menjaga idealisme. Iya. Iya, maksudnya pengen usaha gitu.
istilahnya tuh bakar kapal. Jadi udah nggak ada pilihan selain punya usaha, punya bisnis gitu kan. Akhirnya bakar kapal, nggak ada pilihan lain gitu kan. Akhirnya sebenarnya waktu awal-awal ngerintis sering nggak makan sebenarnya. Sering nggak makan tuh maksudnya Maksudnya teh sehari lebih kadang-kadang irit nggak lah. makan Nah, atau makan di rapel ya. Apalagi anak kos-kosan kosan tau ya, lah anak- gitu. anak kosan tuh bersahabat. Bener, dan paling ekstrimnya tuh menurut saya sih mungkin ada teman-teman yang lebih ekstrim lah. 3 hari sih nggak makan sih. Maksudnya nggak makan tuh emang Nggak nggak makan, makan. cuma minum-minum doang. Minum doang. Nah. Itu emang karena apa ya? Nggak punya duit. Bukan karena emang nabung gitu. Enggak. Nggak punya duit aja. Oh. Nggak punya duit ya kan. Ngutang malu ya kan. Nah. Minta ke orang tua malu ya kan. Ya udah. Pernah dalam posisi itu teman-teman. Iya. Artinya pengalaman itu luar biasa tadi. Sampai pernah di mana 3 hari kan? Iya. Cuman minum-minum aja. Kalau sehari nggak makan itu sering. Mm-mm. Nah, kalau yang paling ekstrimnya 3 hari itu 3 nggak hari makan. Nggak ada yang ngajak makan, nggak ada yang nawarin makan. Itu di gitu kosan aja. sendiri. Di kosan sendiri. 2000 berapa Gitu. itu? Aduh lupa ya. Sebelum ada Properti Maret baru. Belum ada. Jadi luar biasa ya ternyata. Iya. Ya teman-teman kalau misalkan bikin usaha ya pasti ada mana titik paling rendah. Iya. Dan itu sebenarnya proses sih sebenarnya. Proses. Dari itu pengalaman itu apa sih yang Om Rian dapat gitu Oke. dari pengalaman tadi? Dari pengalaman tadi tuh sebenarnya pertama secara jujur itu saya sangat menghargai banget tentang rezeki ya, terutama tentang makanan gitu. Dan kalau misalkan di Instagram saya tuh nggak pernah posting-posting tentang makanan ya, karena saya pernah ngerasain gitu ketika lapar ada teman di Instagram posting makanan gitu. Waduh. Ya. Berarti nggak pernah buka mukbang gitu. Nggak pernah. Paling kalau misalkan ada foto lagi meeting di restoran itu lebih ke meetingnya sebenarnya dengan Oke. tokoh tertentu. Tapi kalau sengaja foto makanan walaupun tergoda ya, Iya. wah ini lagi makan di tempat enak gitu Ah. kan, enggak gitu. Karena pernah ngerasain apa ya, senang banget ketemu nasi gitu. Iya. Kebayang sih 3 hari misalnya nggak makan. Pas hari keempat lah makan kan berarti. Wah ya Itu Allah, gimana? seneng banget pasti pokoknya. seneng. Oke, itu ya teman-teman proses memang bahkan setiap apapun itu ya mimpinya, Iya. proses itu pasti ada dan titik terendah itu pasti jadi pengalaman yang memang bahkan istilah kalau ini apa ya? Ya kita ancang-ancang gitu kan istilahnya mundur tadi itu untuk lari emang lebih cepat Benar. gitu tadi. Benar. Oke. Nah, itu kan dukanya ya. Gue pengen masuk ke pasti ada lah ataupun hal yang bisa share gitu kan. Iya. Sukanya dalam hal usaha ini yang Om Rian lakukan itu Iya. apa? Oke. Hal yang teman-teman harus tahu nih, hal kebahagiaan Iya. yang Sebenarnya kebahagiaan itu bukan ketika dapat duit doang ya. Dapat duit juga alhamdulillah bahagia gitu kan, senang dapat rezeki kan. Bisnis kita berarti diterima pasar. Tapi yang paling senang itu ketika gini loh. Waktu kantor masih di pinggir jalan di ruko, itu tuh gini, ketika kita ini momentumnya mungkin hanya beberapa detik doang ya. Ngantor, terus adzan asar, sholat, break. Ketika dari masjid kan kebetulan depan-depanan Iya. kantor ya. Nah ketika pas mau nyebrang itu ngelihat tulisan Properti Maret sama kantor, sama ada tim kita lagi nyebrang atau di dalamnya ada parkiran motor, itu happy gitu. Itu happy sebenarnya. bahkan maksudnya sesederhana itu Iya. untuk menemukan kebahagiaan itu. Iya. Itu yang mengena ya. Nah, Yang mengena yang sampai sekarang tuh paling besar itu gitu. Kalau yang lainnya mungkin kayak makan-makan, ketemu sama partner senang juga. Tapi yang lebih senang tuh ketika itu, hah kok bisa ya gitu kan. Padahal udah jalan 2 atau 3 tahun gitu. Itu senang gitu. buat iya dari apa menemukan sebuah kebahagiaannya. Ya mungkin menurut orang apa sih ataupun nggak dilihat gitu. Iya. Tapi Om Rian melihat bahwa Iya. ketika kita ya ada lingkungan baik, kantor, terus ada orang Iya. yang memang ya kerja bareng Iya. sama kita, terus dia tuh Bener. seneng gitu. Apalagi orang-orang yang keren-keren ya menurut kita, itu bareng-bareng juga di situ yang senior lah ya kan, junior lah atau nggak teman-teman itu ya ngerasain happy juga. Karena kan kita tadi ya value-nya tuh creating happiness gitu.
Dan akhirnya ketika kita udah ngebuka-buka usaha yang ada, bikin ekosistem sendiri, ada hal yang menarik akhirnya. Karena saya berangkat dari event organizer. Jadi saya tuh kadang-kadang nyebut diri saya sendiri sebagai property organizer sebenarnya. Iya, karena kan basic saya bukan orang teknik, bukan arsitektur ya kan. Bukan orang manajemen juga gitu kan. Anak fisika sebenarnya. Yang dulu sebenarnya punya beres kuliah tuh pengen kerja di Pertamina dulu teh. BUMN ya. BUMN dengan gaji cukup Iya. karena di perminyakan susah masuknya. Iya. Akhirnya masuk fisika. Kalau misalkan anak-anak tahun 2009 atau setelahnya juga ketika kita lagi ujian pasti ada kumpulan soal-soal apa namanya ya, SPMB gitulah dulu ya, atas nama PTN kan di belakangnya ada jurusannya apa, potensi buat kerjanya apa. Dari situ ya kan akhirnya masuk situ, senang akhirnya masuklah ke fisika karena pengen kerja di Pertamina dulu teh. Cuman ketika di kampus lingkungannya sangat bagus banget ya di dunia usaha, akhirnya masuklah karena orang kan tergantung lingkungan ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau jadi usaha atau jadi selebgram atau apapun tuh tergantung lingkungan gitu. Sangat mempengaruhi berarti ya. Banget. Bahkan kita. Banget. Akhirnya itu jadi jati diri kita akhirnya. Jadi kita menemukan ini ya jadi kita tuh gini. Iya akhirnya. Padahal tuh nggak ada niatan Iya. Nggak ada niatan. Jadi ada dua kesenangan ketika saya hijrah ke kota Bogor ini. Yang pertama tuh saya senang baca. Iya, senang baca ya kan, karena teman-teman juga itu bacanya gila-gila gitu kan. Dan itu juga menguatkan kita punya wants, keinginan. Tapi wants itu, keinginan itu belum tentu menjadikan sebuah dorongan yang kuat, ada passion. Kalau kita tuh nggak punya pemahaman diri yang kuat. Makanya selain lingkungan tadi itu ada bacaan sih, Sandi. Mungkin Ya. tau lah ya. Iya, kemarin kan pas di Properti Mart juga ada apa sih? Biblio Club. Biblio. Nah. Biblio. Jadi itu kayak kita Bener. baca buku terus nanti kita discuss bareng-bareng. Bener. Gitu kan. Nah, itu rame sih luar biasa. Itu juga momentum yang keren bagi saya. Karena itu 1 minggu diwajibkan, diharuskan untuk baca satu buku ya. Kan juga ikut kan ya, dulu kan. Itu tuh 1 minggu kita wajib 1 buku. Kalau nggak baca 1 buku, kita kena hukuman ya. Hukuman. Ya maksud kena hukuman selain itu juga ditanya kan tentang isi buku dan isi bukunya, dan itu bertahan hampir 1 tahun lebih, 52 pertemuan. Wah, dan itu gila. Itu terbuka banget. Padahal teman-teman coba deh ke beberapa kota, itu ada kota yang toko buku itu nggak ada yang jualan. toko buku nggak ada yang jualan. Ya maksudnya kayak Gramedia itu nggak ada gitu. Nah, kenapa nggak ada? Padahal dulu sempat ada gitu kan. Dulu tuh saya sempet tuh waktu ke pulang ya kan, nyari buku nggak ada. Toko buku yang dulunya ada nggak ada sekarang. Ditanya satpam, kemana mas gitu kan? Udah tutup mas. Kenapa? Sepi soalnya gitu. Jadi emang minat baca di tiap-tiap kota itu beda-beda kan ya. Dan syukur ya salah satunya itu adalah ketemu dengan lingkungan yang tepat, mindsetnya kuat, dan baca bukunya juga kuat. Gitu. Selalu merasa haus akan ilmu ya. Iya, akhirnya tuh ngerasa bodoh terus ya. Bodoh, rasanya belajar terus. Bener. Dan ya itu lingkungan baik sebenarnya membuat kita Iya, alhamdulillah. Pikir untuk bukan harus lebih, maksudnya harus lebih nanti menyimbangi nih orang-orang yang mungkin memang ilmunya udah di atas kita gitu, dan kita selalu merasa ingin terus mencoba dan terus ingin belajar itu dari pengalaman. Jadi ya itu lingkungan itu poinnya membentuk kita dan bahkan bisa menjadi titik menemukan diri kita sendiri. Iya. Gitu teman. Nah tadi juga tentang minat baca ya sendiri ya apa ya ngalamin gitu, maksudnya entah itu anak-anak sekarang gitu kan, entah itu SMA, SD gitu, apalagi dengan dengan media sosial gitu. Kita artinya bukan media sosial itu jelek ya, tapi kadang kan dasar-dasar memang membaca buku itu ada nilai lebih lah daripada memang kita baca artikel yang kebenarannya pun tahu tuh nggak bisa diuji kurang gitu, deep, kurang dalam kalau artikel teh. Jadi itu teman-teman rajin membaca. Rajin baca, betul. Ikra baca. Oke teman-teman, tadi pengalaman suka, pengalaman duka, proses di Properti
ngulik gitu kan. Iya. Dari Om Rian. Nah, sekarang kita coba. Ini gue mau masuk ini Om ke obrolan pribadi. Ais, oke. Ini nih, ini penting. Aduh. Mungkin untuk teman-teman khususnya. Ah, Ini asik. Om Rian kan tadi sebut kan masih single ya, masih single. oke. Ya mungkin kalau misalnya disebut rencana, plan, apakah sekarang Om Rian secara pribadi memang fokus dulu Ya. atau memang ya kalau ada ya ayo gitu. Iya. Ayo gitu. Ayo. Nah, atau ada kriteria tertentu sih dari Om Rian? Oh. Lumayan ya pertanyaan. Ini terserah Om Rian, misalkan udah itu jadi konsumsi pribadi nggak apa-apa, Iya. atau bisa di ya tipis-tipis Tipis-tipis lah, ya. gitu. Sebenarnya sih senang ketika di dunia usaha itu teh kan jadi pertemanannya nggak melebar ya, karena waktu lagi ngerjain itu jarang banget ikut-ikut komunitas, ketemu sama temen gitu. Jadi ya udah rumah kantor project aja itu aja, terus jadi perkembangan pertemanannya kurang. Ketika kita pengen mencari seseorang yang seperti ini, itu kan karena lingkungan kita terbatas, Iya. jadi belum gitu. Jadi akhirnya masuk Ya dicari. karena ini ya, karena tadi artinya Om Rian bilang kantor, project, misalkan rumah itu bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang monoton, karena itu Iya. kesenangannya gitu. Iya, Jadi happy itu aja. happy aja gitu. Bener Jadi aja. teman-teman nggak bisa bilang kok kegiatannya gitu-gitu aja, Iya. nggak gitu-gitu aja, ketika itu jadi kesenangannya ya Iya, bener. teman-teman. Nah kalau Om kriterianya kayak gimana? Ais, Siapa maksudnya? iya. Ya dari Om Rian misalkan, Iya. di sini ada perempuan gitu, cuman Iya. nggak tahu sih. Oke, luar biasa. Ada nggak atau perlu disampaikan? Kalau saya sih nanya aja, mau dijawab iya nggak apa-apa, kalau nggak dijawab masa Iya, iya iya. gitu kan. Ais. Sebenarnya kriterianya yang baik yang pasti. Ya. Baik Baik ya. Itu. baik aja ya, Ya, berhijab, menurut. Oh. Itu sih sebenarnya. bisa jadi makmum yang baik gitu. Ais. Oke, itu mungkin yang saya juga tidak berani untuk mengulik lebih dalam karena itu konsumsi pribadi. Tapi teman-teman mungkin yang udah lihat video ini terus apa gitu bisa nanti IG-nya saya cantumkan Ais. supaya di follow Ya. teman-teman. Atau mau misalkan nggak apa-apa, tanya-tanya properti aja dulu, kan biasanya gitu, tanya-tanya properti maksud dan tujuannya bukan, tapi nggak apa-apa. Oke Om, tadi udah bicara banyak ya Iya. tentang properti Maret, tentang pribadi juga, Hmm. tentang konsumsi juga. Hmm. Gitu. Nah untuk sekarang, apalagi tengah pandemi ini, apa sih harapan atau goals dari Om Rian secara pribadi, properti Maret secara bisnis, Iya. ataupun tadi ekosistem yang Om Rian bentuk itu Iya. apa sih harapan, entah itu 1-2 tahun atau kedepannya itu Oke. kayak gimana dari Om, mimpi-mimpinya? Oke. Wah, ini pertanyaan mantep nih. Saya senang kalau ditanyain future ke depan ya. Yang pertama itu modal bisnisnya saya itu 2-3 kata sebenarnya. Connecting the dots sebenarnya. Itu saya ambil dari kata-katanya Steve Jobs sebenarnya. Nothing spesial, cuman istilahnya itu yang membuat keren. Karena untuk menjadi seorang developer properti, kita ya nggak perlu jadi orang ahli di bidang teknik atau arsitek. Kita hanya mengkoneksikan antara perencana arsitek, menghubungkan antara kita sama legal, notaris, kita dengan perbankan, kita dengan konsumen. Iya. Ketika itu ke titik-titik itu dihubungkan, dikoneksikan, itu menjadi sebuah polanya orang bilang developer. Jadi hal-hal serupa juga dibuat sama. Jadi hampir tiap tahun itu sebenarnya bikin usaha baru sebenarnya di, iya kayak 2020 kemarin ini itu adalah bikin namanya legal teknologi untuk untuk orang-orang kalau misalkan butuh legalitas, karena kan banyak rumah-rumah yang ketika mau dijual atau mau beli legalnya nggak bisa ngurusin. Oke. Makanya bikin namanya de jure. De jure itu adalah 2020 launching. Itu alhamdulillah sih udah mulai banyak permintaan untuk sananya, untuk jasanya. Kalau rencana ke depan, dan ini memperkuat ya teman-teman, tebal sebenarnya startup sebenarnya. Karena dulu-dulu kan kita bekerja usahanya konvensional ya sebenarnya, lebih ke hal-hal biasa lah gitu.
Dan ketika 2019 itu tuh momentum baca yang bagus banget. Jadi kebuka hal-hal yang apa ya, tercerahkan lah gitu. Pokoknya seneng lah. Termasuk Sandi juga teman baca yang bagus juga, senang juga. 2019 itu saya membuat sebuah startup. Jadi yang tadinya Properti Mart itu hanya sebuah agensi properti, itu dijadikan sebagai ekosistem. Jadi dibikin startup ya kan, bikin aplikasi, bikin sistem ya kan. Kita harus bikin matrik AARRR, bagaimana caranya kita akuisisi, aktivasi, retensi, review, dan akhirnya referral. Dan alhamdulillah tuh 2019 juga di akhir tahun di November atau Oktober Properti Mart juara pertama. Astra Startup Challenge batch 2 ya kan. Dan ternyata itu makin menggairahkan ya kan. Dan makin kuat masuk ke dunia startupnya, karena startup itu bukan hal yang gaya-gayaan, tapi memang itu dunia yang sekarang mengarah ke sana. Dan kita sebenarnya kalau sebagai entrepreneur atau usaha cuma ikutin pasar aja. Jangan kalau misalkan kita belum cukup kuat, kita jangan berani untuk melawan gelombang. Jadi ikutin gelombang aja. 2012 kalau nggak salah. Ini momentum buat kita semua juga dan memperkuat saya juga. 2019 ketika ada filosofi kopi. Itu sorry bukan 2012 ya. 2000 berapa ya filosofi kopi ya? Filmnya apa? Filmnya itu 2015 ya. 14-15an ya, 2014-15an itu filosofi kopi. Jadi kan sempat viral tuh ke anak-anak muda, suka. Akhirnya kan jadi pada indie semua maksudnya, anak kopi semua gitu. Jadi indie pada bikin coffee shop ya kan. Dari situ kan muncul tuh Janji Jiwa, kopi kenangan. Dan yang kita tahu sendiri kan Janji Jiwa dari setahun setelah itu 2 tahun setelahnya kalau nggak salah itu dapat pendanaan kan. Dan sekarang kan rencana mau terjun ke luar negeri ya, mau ekspansi ke luar negeri. Dan di mana-mana kan, di mana-mana. Dan itu juga gelombang yang ada 2010-2011an saya lupa, ketika ada film 5 cm itu anak-anak muda itu kan jarang pernah ada. Sebelum ada film itu yang naik gunung tuh jarang-jarang. Kesannya yang naik gunung tuh orang-orang yang sering cabut ya kan, yang sering cabut atau anak-anak mapala atau orang-orang yang gentleman banget gitu. Jarang-jarang ada perempuan atau huti-huti naik gunung sekedar selfie gitu. Gara-gara itu kena ya kan. 2019 akhir itu kan 2020 akhir itu kan film startup yang Korea itu kan sangat hype banget. Jadi sebenarnya ikutin gelombang aja. Pasar udah teredukasi, pelakunya udah teredukasi. Jadi sebenarnya startup itu jadi hal yang hal yang bakalan hype. Saya rasa bukan orang-orang yang seumuran saya nih, yang umur 20-an, tapi umur yang belasan tahun, yang anak-anak SMA itu masuk sana. Saya rasa itu karena apalagi venture capital, pendanaan itu kuat banget sekarang. Itu pastilah. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin usaha, coba diarahkan itu bisa ada growth-nya, ada eksponensialnya, dan dimasukkan ke dalam startup sih, biar teman-teman juga punya eksponensial yang kuat, bagus. Maka sebenarnya kesempatannya sangat besar sekali. Banyak. Gitu kan? Apalagi di dunia digital sekarang. Banyak. Akses istilahnya mau tahu tentang itu apa ya? Search aja pasti. Bisa jadi perusahaan itu bisa jadi tugas akhir sebenarnya kan. Betul. Bisa tugas akhir dan harusnya gitu, bener. Udah jadi pengusaha dia emang. Bener. Waktu itu kan 2015 ya, karena saya senang di dunia market ya, karena waktu itu kan salah satu tipping point-nya tadi ya, ada bapak-bapak yang usia 40-an tadi yang belum punya rumah. Akhirnya saya senang terjun ke mendalami dunia market, karena pasar tuh menurut saya keren gitu kan. Namanya aja udah properti market, Maret gitu kan, market atau mart gitu. 2015 itu saya jadi ambasadornya Markplus. Markplus itu adalah sebuah perusahaan marketing terbaik di Indonesia. Waktu itu udah
hasil risetnya mereka tuh 7 dari 10 orang-orang milenial di Indonesia itu tuh nggak suka kantor, nggak suka ngantor. Maksudnya ya kerja ya Suka freelance, formal, dan sekarang udah terbukti gitu. Apalagi dengan ada COVID jadi makin mempercepat. Jadi teman-teman sebenarnya saya rasa juga bahkan ini ada kemarin tuh saya ada baca juga salah satu penelitian 3 dari 5 wanita Indonesia itu sekarang maunya terjun ke dunia startup, dunia usaha. Jadi keniscayaan sebenarnya kalau menurut saya itu startup akan boom pokoknya. Tinggal kita sabar, konsisten dalam prosesnya gitu kan. Bener. Pasti ada, ya nggak mungkin jadi sesuatu langsung gitu Iya, kan. iya. Pasti harus. Iya. Dan startup juga nggak cuman melulu tentang ini ya, tentang apa aplikasi, tapi juga kayak yang dimaksud startup ini kan ada food startup, kayak Janji Jiwa tadi, Kopi Kenangan, atau yang memang mainstreamnya kan emang bikin aplikasi gitu. Ya, tapi nggak melulu itu sebenarnya. Jadi pokoknya ada eksponensial yang dihasilkan, ada perkembangan yang signifikan sebenarnya. Dia berangkat dari tadi perkembangan itu sebenarnya nggak bisa ini ya, nggak bisa apa ya, bahkan nggak bisa kita bayangkan. Bayangin aja beberapa tahun yang lalu siapa sih yang bisa ngebayangin kita makan tanpa kita harus ke toko, bahkan makanannya yang nyamperin coba gitu. Artinya perkembangan itu terus ada gitu. Tinggal kita lihat kesempatannya, bahkan hal-hal yang mungkin kayak kita dulu apaan sih, tapi sekarang tuh dilakuin hal-hal nyentriks yang mungkin jadi pembeda. Kalau Panji kan sering bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu kan. Benar. Ya sama, tapi ketika ada pembedaannya unik gitu kan, itu pasti lebih dilihat orang. Iya gitu, benar. Apalagi startup. Jadi itu sebenarnya kalau rencana ke depan itu lebih ke sana. Jadi kayak Properti Mart udah duluan masuk ke dunia startupnya. Next itu adalah beberapa bisnis yang tadi kayak Canvas Urban juga ini lagi disetting. Ada hal yang tadi yang kata Panji ya, sedikit lebih beda, lebih baik ketimbang sedikit lebih baik ya kan. Jadi untuk itu juga dibuatkan. Ini lagi develop juga. Alhamdulillah sih, insya Allah bulan depan juga ada investor masuk. Ada sekitar pokoknya ada sekian setengah juta dolar lah masuk ke dolar loh mainannya. Iya, $1,5 juta tuh masuk ke Canvas Urban. Kita mau bikin hal yang berbeda lah. Pokoknya yang pasti goalnya adalah bagaimana menciptakan kebahagiaan di dunia properti gitu. Dan next paling tahun depan keinginan terbesar itu mau bikin kayak semacam ini sih buat pelengkap juga ya, karena sekarang juga lagi hype tentang startup dan listrik ya. Jadi mau masuk ke solar panel sama baterai gitu buat rumah gitu. Jadi ekosistemnya bentuk ya, ekosistem bentuk dari connecting the dot lah, interior perizinan tuh de jure sekarang kelistrikan. Iya, kelistrikan. Rumahnya udah dari awal gitu kan. Rumah udah ada dari awal. Terus interior, terus ke developer untuk nge-develop perumahan, terus masuk ke dunia dunia legalitas ya kan. Insya Allah sih kalau rezeki, sekaligus saya juga lagi nyari-nyari sih, karena salah satu tugas pentingnya saya tuh headhunter sebenarnya, cari CEO baru. Karena kan di Juro itu bukan saya CEO-nya, itu ada tim gitu. Tapi kalau secara ekosistem masuk ke dalam ekosistem Cipta Bahagia tadi atau Creating Happiness tadi. Makanya tahun depan lah itu rencananya masuk ke sana sih, Andi. Startup buat baterai atau enggak solar panel. Karena itu kan bagus ya. Bagus. Karena kan gitu. Untuk mengurangi penggunaan ini juga kan. Iya. Solar panel. Iya. Itu sih rencananya. Gokil luar biasa. Jadi ekosistem dibangun. Siapa tahu ke depannya buat juga Anda udah punya rumah, udah punya ini, Anda belum ada teman untuk di rumah itu. Bisa jadi tuh ekosistemnya jalan tuh. Jadi kayak Tinder gitu. Jadi rumahnya udah ada, udah nyaman, kurang tangganya. Kurang tangganya. Siapa tahu itu jadi rumah tangga gitu. Jadi anak startupnya gitu kan. Iya. Pokoknya dari awal sampai akhir. Mungkin Sandi mau? Ayo bareng. Nanti Sandi buktiin diri sendiri dulu. Oh gitu. Iya, benar.
Om Rian, terima kasih banyak atas Sami-sami. waktunya, kesempatan. Sami-sami. Oh iya, ini juga kita berada di kantor properti Maret juga, daerah mana? Di daerah Jalan Baru di Perumahan Sailendra. Dan ya teman-teman pun bisa tanya-tanya kalau misalkan ingin tahu informasi tentang properti Maret di Instagramnya, nanti kita cantumin, atau di Instagramnya Om Rian juga misalkan ketika ingin tanya-tanya, entah itu misalkan mungkin juga ada anak-anak yang pengen nanya bisnis misalkan gitu, belajar dan sebagainya, mas. Nanti pun Om Rian bisa sharing mungkin ya Om kepada teman-teman juga. Oke Om, nah sebelum ditutup, nah ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Om Rian nanti bisa jawab. Bentar, ada nih. Ini nanti hanya 2 pilihan aja. Oke. Kemudian tinggal pilih saja. Games kecil. Ais, apa ini? Penasaran. Ada Oke. Pertanyaan pertama itu kerja keras terus tapi suksesnya lama, atau rebahan atau santai tapi menang kuis 100 juta? Yang pertama lah ya. Itu kenapa Om? Kerja keras terus ya kan, karena Tapi lama nih. Iya, karena kan kita hanya diwajibkan untuk berusaha ya, tapi nggak pernah diwajibkan untuk berhasil. Jadi udah kerja aja terus. Orang saya aja dari 2009 ke 2019 baru dapat developer kan. Gitu. Oke. Artinya proses sebenarnya. Yang dipilih. Happy soalnya. Kedua, project gede tapi kliennya rese. Iya. Project kecil tapi kliennya baik banget. Iya. Yang kedua. Ya. Why? Kenapa? Karena kalau untuk di tadi tuh, kalau misalkan ada customer rese dan kita nggak bisa menanganinya, akhirnya kan nggak happy ya, kita nggak happy, bener. Dia pun nggak happy. Tapi kalau yang kedua itu, ketika walaupun proyek kecil, tapi sama-sama happy gitu, kita happy, dia happy, itu kan misi yang dikejar, gitu. Mantap. Ini terakhir Om. Oke. Ini bisa dijawab ya? Beriga ini. Istri keturunan Arab tapi glamor, atau asli Indonesia tapi sederhana? Aduh. Terserah. Istri Arab tapi glamor gitu. Tapi tapi nurut baik. Ya, itu nggak ada pilihan ya? Gak ada pilihan, itu sifat lain lah mungkin nanti. Tapi ini glamor, maksudnya kayak mewah. Iya. Atau asli Indonesia, ini keturunan Arab juga nih, Nabi Adam ya. Iya. Nah, tapi asli Indonesia tapi sederhana. Iya. Ya, kalau suruh milih ya pasti yang kedua. Kalau milih. Tapi kalau yang lain bebas. Oke, ya. Jadi gitu ya, teman-teman. Iya. Pilihannya. Om Rian, terima kasih banyak. Terima kasih, mohon maaf nih ganggu waktunya, pasti banyak sibuk banget kegiatannya. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita ini setidaknya menginspirasi teman-teman atau memberikan gambaran usaha itu kayak gimana, proses gimana, dan bahwa mencetak ataupun meraih goal atau mimpi itu ya harus ada beberapa yang dialami dulu. Terakhir, closing statement dari Om Rian, pesan untuk teman-teman atau anak-anak muda, entah itu yang mau bikin usaha, entah itu mau dalam sedang usaha, itu seperti apa? Makasih juga buat undangannya, buat Sandi ya kan, untuk di podcast ini. Kalau misalkan pesan-pesan ya, sebenarnya sama-sama belajar juga. Kalau misalkan kita mau ngambil sesuatu, mau bisnis, mau kerja, itu nggak jadi masalah. Bukan hal yang jelek juga kalau kita kerja, ataupun sama bisnis juga bukan hal yang jelek juga. Tergantung semua niatnya, semua tergantung punya ada keinginan sama kebahagiaan kita gitu. Karena kita tuh berpikir dan bertindak merdeka aja sebenarnya. Itu yang menjadi kekuatan banget bagi saya, dan itu pun saya sering ngobrol ketika menjelang menyudahi pertemuan atau meeting baik teman-teman. Bahkan teman-teman, kita semua di sini semua punya hak yang sama, berpikir dan bertindak merdeka gitu. Jadi lakukan bagi teman-teman
sesenangnya aja gitu. Kalau misalkan mau bisnis, kekuatan yang paling oke adalah bagi menurut saya itu adalah kemauan karena kemauan adalah awal dari pencapaian itu sebenarnya. Tuh teman-teman. Iya. Kemauan adalah awal. Iya betul. Sekali lagi Om Rian, terima kasih. Salam Sama-sama. corona dulu Om Rian, gini kan. Set. Sami. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Om Rian atas kesempatannya. Semoga apa yang kita obrolkan tadi itu bisa memberikan insight buat teman-teman, Ya. Menginspirasi teman-teman seperti itu, terutama di bidang. Ya. Baik, mungkin itu obrolan kita hari ini, Ya. teman-teman. Sampai bertemu di obrolan selanjutnya dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share konten-konten kita di Somehow yang insya Allah bermanfaat lah. Amin. Ya, dukung-dukung tipis-tipis. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gue Sandi Mahfud Firdaus undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.